Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gindra Cayana, mahasiswa S1 Pendidikan Akuntansi Angkatan 2021 dengan NIM 1701621038. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan skripsi yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup, dan Kepercayaan terhadap Minat Penggunaan Pinjaman Online pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan secara sistematis isi skripsi saya yang terdiri dari beberapa bab. Saya akan memaparkan poin-poin utama dari setiap bab agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang saya lakukan. Pada bab 1, pendahuluan ini saya akan bahas mengenai latar belakang penelitian yang menjadi dasar dari skripsi ini. Selain itu, saya juga akan menjelaskan mengenai pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemajuan teknologi digital mempermudah akses keuangan, termasuk pinjaman online yang menawarkan dana cepat tanpa lembaga konvensional. Kemudahan ini meningkatkan popularitasnya, terutama bagi yang butuh solusi finansial mendesak. Namun terdapat dua sisi, pinjaman legal yang diawasi langsung oleh OJK dan pinjaman ilegal yang berisiko tinggi. Menurut data OJK, per Agustus 2024, mayoritas pinjaman yang belum terbayar atau outstanding sebesar 91,71% dari total 66,6 triliun rupiah berasal dari pinjaman perseorangan, sementara sisanya sebesar 8,29% atau 5,97 triliun rupiah berasal dari pinjaman badan usaha. Dari total pinjaman perorangan tersebut, sekitar 51%-nya yang mengalami kemacetan didominasi oleh generasi Z, yaitu antara umur 19 sampai 24 tahun dan milenial antara umur 25 sampai 34 tahun. Dari data tersebut, generasi muda, khususnya mahasiswa, menjadi kelompok utama pengguna layanan pinjaman online karena kemudahan dan kecepatan proses pengajuannya. Minat penggunaan pinjaman online pada mahasiswa beragam, mulai dari kebutuhan produktif, seperti biaya pendidikan, hingga kebutuhan konsumtif seperti gaya hidup dan hiburan. Penelitian ini berfokus pada 3 faktor utama yang dapat memengaruhi minat penggunaan pinjaman online pada mahasiswa, yaitu literasi keuangan, gaya hidup, dan kepercayaan yang berhubungan dengan layanan. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024 yang dilakukan oleh OJK, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia tercatat sebesar 65,4%, sedangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 75,2%. Rendahnya literasi keuangan ini berpotensi memengaruhi cara mahasiswa dalam mengelola keuangan mereka, termasuk dalam mengambil keputusan terkait pinjaman online. Menurut Indonesia Millennial Report, 51% uang milenial dihabiskan untuk keperluan konsumtif, sedangkan sebesar 10,7% dana ditabung dan 2%-nya diinvestasikan. Hal ini menunjukkan bahwa pola gaya hidup juga dapat menjadi faktor yang mendorong mahasiswa untuk mengakses pinjaman online guna memenuhi kebutuhan konsumtif mereka. Hingga Februari 2024, OJK bersama Satgas Pasti mencatat telah menghentikan 2.481 platform pinjaman online ilegal, sementara pengaduan terkait aktivitas mereka mencapai 3.121 laporan. Kepercayaan berhubungan dengan layanan terhadap platform pinjaman online menjadi faktor penting yang menentukan keputusan mahasiswa dalam menggunakan layanan ini, baik dari segi keamanan maupun transparansi layanan yang diberikan. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh literasi keuangan, gaya hidup, dan kepercayaan terhadap minat penggunaan pinjaman online, di mana sebagian penelitian menemukan adanya pengaruh signifikan, sementara penelitian lainnya menunjukkan tidak adanya pengaruh. Nah, dari perbedaan temuan tersebut mengindikasikan adanya riset gap, khususnya karena masih terbatas
banyaknya penelitian yang mengkaji ketiga variabel tersebut secara bersamaan dalam konteks mahasiswa, sehingga mendorong dilakukannya penelitian ini pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Selanjutnya, ada terkait pertanyaan dan tujuan. Untuk pertanyaan 1, apakah literasi keuangan gaya hidup dan kepercayaan berpengaruh secara parsial terhadap minat penggunaan pinjaman online? Untuk pertanyaan 2, apakah literasi keuangan gaya hidup dan kepercayaan berpengaruh secara simultan terhadap minat penggunaan pinjaman online? Dan untuk tujuan 1, menganalisis pengaruh parsial literasi keuangan gaya hidup dan kepercayaan terhadap minat penggunaan pinjaman online. Dan tujuan 2, menganalisis pengaruh simultan literasi keuangan gaya hidup dan kepercayaan terhadap minat penggunaan pinjaman online. Nah, untuk parsial sendiri menunjukkan pengaruh masing-masing variabel secara terpisah, dan untuk yang simultan itu menunjukkan pengaruh ketiga variabel secara bersama-sama terhadap minat penggunaan pinjaman online. Kemudian selanjutnya ada manfaat, dibedakan menjadi 2, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis sendiri, penelitian ini memberikan kontribusi akademik dengan menambah kajian dan pemahaman ilmiah mengenai pengaruh literasi keuangan gaya hidup dan kepercayaan terhadap minat penggunaan pinjaman online pada mahasiswa. Untuk manfaat praktisnya, penelitian ini memberikan manfaat bagi mahasiswa, universitas, dan penyedia layanan pinjaman online sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan literasi keuangan, membangun kepercayaan, serta mendorong penggunaan pinjaman online yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Selanjutnya, pada bab 2, kajian pustaka, saya akan menguraikan tentang teori pendukung dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian saya. Saya juga akan menjelaskan mengenai kerangka teori serta pengembangan hipotesis yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Dalam konteks penelitian ini, teori of planned behavior mengungkap bahwa minat tersebut dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku atau attitude toward the behavior, kemudian ada norma subjektif atau subjective norm, dan persepsi pengendalian perilaku atau persepsi behavior control. Nah, berdasarkan penjelasan dari ketiga sumber ini, dapat disimpulkan bahwa teori of planned behavior adalah teori yang menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi minat individu dalam mengambil keputusan. Kemudian, minat pengguna pinjaman online pada mahasiswa dalam menggunakan pinjaman online dipengaruhi oleh kemudahan akses dan pemanfaatan digital. Menurut pandangan dari 3 sumber, dapat disimpulkan bahwa minat penggunaan pinjaman online pada mahasiswa merujuk pada keinginan seseorang untuk memanfaatkan layanan pinjaman yang ditawarkan melalui platform digital. Selanjutnya, untuk literasi keuangan yang baik membantu mahasiswa membuat keputusan finansial yang bijak, di mana dari berbagai perspektif yang dikemukakan oleh 3 sumber menyatakan bahwa literasi keuangan dapat disimpulkan sebagai kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk membuat keputusan finansial yang cerdas. Nah, selanjutnya berkaitan dengan gaya hidup memengaruhi perilaku konsumsi mahasiswa, termasuk keputusan mereka dalam menggunakan pinjaman online. Nah, berdasarkan pandangan 3 sumber, gaya hidup dapat diartikan sebagai wujud perilaku konsumsi dan pilihan hidup yang mencerminkan nilai serta preferensi individu. Nah, untuk variabel yang terakhir, kepercayaan layanan, mahasiswa terhadap platform pinjaman online dapat menentukan keputusan mereka untuk menggunakannya atau tidak. Sebagaimana dari perspektif yang ditemukan oleh 3 sumber, menyatakan bahwa kepercayaan layanan adalah sebuah elemen yang mendorong keputusan pengguna dan hubungan jangka panjang antara pengguna dan penyedia layanan. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai indikator dari masing-masing variabel. Yang pertama, variabel berkaitan dengan minat pinjaman online. Itu terdiri dari 4, persepsi manfaat, persepsi resiko, persepsi kredibilitas, persepsi kemudahan penggunaan, di mana indikator ini mencerminkan bagaimana mahasiswa menilai dan mempertimbangkan penggunaan pinjaman online sebelum memutuskan untuk menggunakannya.
Yang kedua, literasi keuangan dengan indikator pengetahuan dasar keuangan, pengelolaan keuangan, sikap dan perilaku keuangan, dan yang terakhir pengambilan keputusan keuangan. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menggambarkan tingkat pemahaman dan kecakapan mahasiswa dalam mengelola keuangan secara rasional. Selanjutnya, untuk indikator variabel gaya hidup itu terdiri dari minat, opini, aktivitas, dan status sosial, di mana indikator ini mencerminkan pola aktivitas, minat, dan opini mahasiswa dalam menjalani gaya hidup yang memengaruhi perilaku konsumsi dan pengambilan keputusan keuangan. Dan yang terakhir, variabel kepercayaan layanan. Untuk indikatornya meliputi reputasi, keamanan, kualitas layanan, dan transparansi informasi. Indikator ini mencerminkan tingkat keyakinan mahasiswa terhadap keamanan, keandalan, dan kredibilitas layanan pinjaman online sebelum memutuskan untuk menggunakannya. Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu menjadi landasan, acuan, dan bahan pengembangan. Nah, ini ada beberapa penelitian terdahulu, mulai dari literasi keuangan, penelitian yang dilakukan oleh dua sumber menyatakan bahwa adanya pengaruh literasi keuangan terhadap penggunaan pinjaman online, sementara sumber lain menyatakan sebaliknya. Kemudian untuk gaya hidup juga sama, untuk kepercayaan juga sama, yang mana dari penelitian terdahulu ini terlihat adanya hasil yang berbeda-beda terkait pengaruh literasi keuangan, gaya hidup, dan kepercayaan layanan terhadap minat penggunaan pinjaman online. Oleh karena itu, penelitian saya akan berusaha mengisi kesenjangan penelitian dengan fokus pada mahasiswa FEB UNJ tahun 2021 untuk melihat faktor-faktor ini berpengaruh kepada mereka atau tidak. Selanjutnya, kerangka teori. Dari kerangka teori ini, saya ingin menguji apakah literasi keuangan, gaya hidup, dan kepercayaan benar-benar berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan pinjaman online. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam terkait faktor-faktor yang mendorong mahasiswa dalam mengambil keputusan keuangan, di mana hipotesis 1 menyatakan literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan pinjaman online. Kemudian hipotesis 2, gaya hidup berpengaruh terhadap minat penggunaan pinjaman online. Hipotesis 3, kepercayaan berpengaruh terhadap minat penggunaan pinjaman online. Dan hipotesis keempat, literasi keuangan, gaya hidup, dan kepercayaan berpengaruh terhadap minat penggunaan pinjaman online pada mahasiswa. Kemudian bab 3, metode penelitian, akan membahas berkaitan mengenai desain penelitian, pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data dari penelitian yang akan saya lakukan. Tahap pengelolaan data mencakup analisis hasil penelitian, penyusunan laporan dalam bentuk skripsi, serta proses bimbingan untuk memastikan kualitas hasil penelitian, di mana waktunya selama 5 bulan, 3 bulan pengumpulan data, dan 2 bulan pengolahan data. Untuk populasi sendiri dalam penelitian ini adalah populasi terjangkau, yaitu mahasiswa program studi pendidikan di Fakultas FEB UNJ tahun 2021, dan berdasarkan rumus Solvin, saya mengambil sebanyak 172 mahasiswa atau 172 responden, dan untuk tempat penelitiannya berpusat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yogyakarta, gedung SPD Tower B. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel berdasarkan data numerik yang diolah secara statistik. Kemudian data yang digunakan merupakan data primer, yaitu diperoleh langsung dari mahasiswa program studi pendidikan di FEB UNJ angkatan 2021. Kemudian untuk teknik pengumpulannya dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara online dengan menggunakan skala Likert untuk mengukur variabel penelitian. Kemudian untuk teknik analisis datanya ada 3, uji instrumen, uji validitas,
untuk mengukur apakah instrumen penelitian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur, kemudian uji reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen penelitian menghasilkan hasil yang konsisten, kemudian ada uji asumsi klasik, ada 3 uji normalitas untuk melihat apakah data berdiskusi normal, kemudian uji linearitas untuk menguji apakah hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat linear, dan uji regresi linear berganda itu untuk menguji hubungan simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian ada uji hipotesis, meliputi uji T parsial untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual, dan uji F atau simultan untuk menguji pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Dan yang terakhir, uji koefisien determinasi untuk melihat seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Selanjutnya ada uji validitas dan uji reliabilitas, di mana dua uji ini saya uji cobakan dengan melibatkan 30 responden pada butir pernyataan indikator setiap variabel. Untuk minat penggunaan pinjaman online sendiri, dari 20 item yang diuji, 15 item valid dan 5 item tidak valid. Yang mana untuk item valid sendiri, kriterianya yaitu R hitung lebih besar daripada R tabel. Kemudian untuk item yang tidak valid, itu R hitung lebih kecil daripada R tabel. Dan uji reliabilitas untuk minat pinjaman online, nilai Cronbach alpha sebesar 0,815, yang mana lebih besar daripada 0,6. Kemudian untuk literasi keuangan, uji validitas sama, dari 20 item yang diuji, 15 itemnya valid dan 5 item tidak valid. Dan uji reliabilitas, nilai Cronbach alpha 0,817, lebih besar daripada 0,6. Selanjutnya untuk variabel hidup, untuk uji validitas, dari 20 item yang diuji, 15 item valid dan 5 item tidak valid. Untuk uji reliabilitasnya sendiri, nilai Cronbach alpha-nya 0,824, lebih besar daripada 0,6. Kemudian variabel yang terakhir, variabel kepercayaan layanan, untuk uji validitasnya dari 20 item yang diuji, 15 itemnya valid dan 5 item tidak valid. Dan uji reliabilitas, nilai Cronbach alpha-nya 0,834, lebih besar daripada 0,6, yang menandakan bahwasanya dari uji coba 30 responden tersebut, untuk masing-masing variabel dinyatakan valid dan reliable dan bisa untuk uji selanjutnya. Kemudian di bab 4 ini berkaitan dengan hasil dan pembahasan, yang akan saya menguraikan hasil analisis data penelitian serta membahas mengenai temuan penelitian berdasarkan tujuan dan hipotesis yang telah saya tetapkan. Untuk distribusi data dari masing-masing variabel, yang pertama variabel Y, minat penggunaan pinjaman online, bahwasanya tingkat minat penggunaan pinjaman online berada pada kategori sedang, yang mana menunjukkan adanya kehati-hatian tetapi masih dapat ketertarikan terhadap layanan pinjaman online. Dan untuk literasi keuangan, menunjukkan kategori sedang juga, yang berarti bahwasanya mahasiswa sudah memahami konsep dasar keuangan namun penerapannya belum optimal. Kemudian untuk variabel X2, gaya hidup, ini menunjukkan kategori yang tinggi yang mencerminkan pola aktivitas dan konsumsi mahasiswa yang cukup aktif. Dan yang terakhir, variabel X3, kepercayaan layanan, ini juga tergolong tinggi yang menunjukkan adanya keyakinan mahasiswa terhadap keamanan dan kredibilitas layanan tersebut. Perbedaan tingkat antar variabel ini kemudian menjadi dasar nantinya untuk dilakukan analisis lanjutan mengenai pengaruhnya terhadap minat penggunaan pinjaman online. Selanjutnya saya akan membahas hasil dari beberapa uji. Yang pertama ada hasil dari uji normalitas. Dari uji normalitas sendiri, kriterianya adalah nilai asymmetric to toiletnya
itu harus lebih besar daripada taraf signifikansi 0,05. Nah, kalau di sini menunjukkan bahwa nilainya itu 0,200 yang mana lebih besar daripada 0,05 sehingga data ini menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan, gaya hidup, kepercayaan layanan, dan minat pengunjung online berdistribusi normal. Kemudian hasil uji linearitas untuk masing-masing variabel yang berhubungan langsung dengan minat pengunjung online. Yang pertama, ini minat pengunjung online berkaitan dengan literasi keuangan, yang mana nilai linearity sebesar 0,028, kemudian eh, deviation from linearity-nya 0,952, yang mana kriteria uji linearitas yaitu nilai linearity harus lebih kecil daripada 0,5 atau nilai deviation from linearity itu lebih besar daripada 0,05. Nah, dari hubungan ini menandakan bahwa variabel literasi keuangan dan minat pengguna pinjaman online bersifat linear. Kemudian selanjutnya, ini berkaitan dengan minat pinjaman online dan gaya hidup yang menunjukkan nilai linearity-nya itu 0,000 dan nilai deviation from linearity-nya 0,883 yang menunjukkan bahwasanya terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel gaya hidup dan minat penggunaan pinjaman online. Kemudian uji linearitas yang berhubungan dengan minat pengguna online dan kepercayaan yang menunjukkan nilai linearity-nya itu 0,00 dan nilai deviation from linearity-nya itu 0,795. Nah, dari sini menandakan bahwasanya terdapat sebuah hubungan linear yang signifikan antara variabel kepercayaan layanan dan minat penggunaan pinjaman online. Selanjutnya ada hasil uji regresi linear berganda. Nah, untuk persamaannya sendiri yaitu Y sama dengan 32,085 ditambah 0,059 X1 ditambah 0,157 X2 ditambah 0,164 X3 yang menunjukkan bahwa nilai konstansa sebesar 32,085 menunjukkan bahwa tanpa pengaruh literasi keuangan, gaya hidup, dan kepercayaan, minat penggunaan pinjaman online tetap berada pada tingkat dasar tersebut. Koefisien regresi literasi keuangan sebesar 0,059, kemudian gaya hidup 0,157 dan kepercayaan 0,164 ini bernilai positif yang berarti setiap peningkatan pada masing-masing variabel akan meningkatkan minat penggunaan pinjaman online dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini menunjukkan bahwasanya literasi keuangan, gaya hidup, dan kepercayaan memiliki hubungan searah terhadap minat penggunaan pinjaman online. Selanjutnya ada hasil dari uji T. Nah, dari uji T ini kita tentuin dulu nih nilai T tabelnya. Nah, untuk T tabelnya sendiri itu eh, cara hitungnya 172 nilai DF-nya itu 172 dikurangi 3 dikurangi 1 jadi 168. Nah, ketemu nih nilai tabelnya yaitu 1,974. Nah, untuk kriteria dari uji T sendiri itu nilai T hitung dikatakan memiliki pengaruh itu ketika T hitung lebih besar daripada T tabel. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, untuk variabel X1, literasi keuangan, nilai T hitungnya 1,575, yang mana ini lebih kecil daripada 1,974. Dan nilai signifikasinya juga lebih besar daripada 0,05, yaitu 0,117. Nah, ini menunjukkan bahwasanya literasi keuangan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan pinjaman online. Kemudian yang kedua, variabel X2, gaya hidup.
nilai T hitungnya 4,699, lebih besar daripada T tabel 1,974, dan signifikansinya 0,00, lebih kecil daripada 0,05, sehingga gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan pinjaman online. Dan yang terakhir, variabel X3, kepercayaan, nilai T hitungnya 5,133, lebih besar daripada T tabel 1,974, dan signifikasinya 0,09, lebih kecil daripada 0,05, yang menunjukkan bahwasanya kepercayaan layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan pinjaman online. Selanjutnya ada uji F. Nah, uji F sendiri kita juga cari tahu F tabelnya, yang mana ada dua, df1 itu caranya K kurangi 1 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Dan untuk df2-nya itu N dikurangi K dikurangi 1 sama dengan 172 dikurangi 3 dikurangi 1 sama dengan 8. Nah, diperoleh nih F tabelnya sebesar 3,05. Nah, dari hasil menunjukkan bahwasanya F hitungnya itu 19,147, di mana kriteria variabel X itu berpengaruh terhadap Y itu ketika F hitung lebih besar daripada F tabel. Nah, F hitungnya kan 19,147. Selanjutnya ada hasil uji koefisien determinasi. Nah, untuk nilai R-square-nya itu menunjukkan 0,255. Berarti bahwasanya literasi keuangan, gaya hidup, dan kepercayaan layanan menjelaskan 25,55% variasi minat penggunaan pinjaman online, sedangkan sisanya 74,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Selanjutnya, pembahasan terkait hasil penelitian tadi. Yang pertama, literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan pinjaman online karena mahasiswa cenderung lebih rasional dan berhati-hati dalam mengambil keputusan keuangan. Yang kedua, gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan pinjaman online. Semakin konsumtif gaya hidup mahasiswa, semakin tinggi juga minat menggunakan pinjaman online. Kemudian yang ketiga, kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan pinjaman online. Semakin tinggi kepercayaan terhadap layanan, semakin besar minat penggunaannya. Kemudian literasi keuangan, gaya hidup, dan kepercayaan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan pinjaman online. Selanjutnya, bab 5 penutup, di mana berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian. Untuk kesimpulannya sendiri, secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan online, sementara gaya hidup dan kepercayaan layanan berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa minat mahasiswa dalam menggunakan pinjaman online lebih dipengaruhi oleh pola konsumsi dan tingkat kepercayaan terhadap layanan dibandingkan oleh tingkat pemahaman keuangan. Kemudian, kesimpulan yang kedua, secara simultan, literasi keuangan, gaya hidup, dan kepercayaan layanan terbukti berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan pinjaman online. Meskipun literasi keuangan tidak berpengaruh secara parsial, keberadaannya bersama dengan gaya hidup dan kepercayaan tetap berkontribusi dalam membentuk minat mahasiswa, dengan gaya hidup dan kepercayaan sebagai faktor yang paling dominan. Kemudian ada implikasi dibedakan menjadi dua, implikasi teoritis dan implikasi praktis. Untuk teoritis sendiri, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan, opini gaya hidup, reputasi layanan, dan persepsi risiko merupakan indikator dominan pada masing-masing variabel. Temuan ini menegaskan bahwa perilaku dan minat mahasiswa terhadap pinjaman online tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan keuangan, tetapi juga oleh preferensi gaya hidup, tingkat kepercayaan dan kesadaran terhadap risiko. Dan untuk implikasi praktisnya, secara praktis, mahasiswa diharapkan dapat memanfaatkan
kemampuan dalam pengelolaan keuangan, dan kesadaran resiko untuk menggunakan pinjaman online secara bijak. Bagi penyedia layanan institusi pendidikan, hasil ini menjadi dasar untuk meningkatkan transparansi, reputasi layanan, serta penguatan program literasi keuangan yang lebih aplikatif dan berorientasi pada pengelolaan risiko. Nah, selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Penelitian ini tidak mengkaji jenis atau platform pinjaman online secara spesifik, serta menggunakan kuesioner online sebagai instrumen pengumpulan data, sehingga hasil penelitian masih memberikan gambaran umum dan berpotensi dipengaruhi oleh subjektivitas jawaban responden. Kemudian untuk cakupan sampel penelitian terbatas pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta, serta menggunakan pendekatan kuantitatif yang mana hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas dan belum sepenuhnya menggambarkan dinamika perubahan minat penggunaan pinjaman online dari waktu ke waktu. Selanjutnya ini rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih mendalami aspek sikap dan perilaku keuangan, status sosial, dan gaya hidup, serta ketertarikan antara lingkungan sosial dan praktik keuangan mahasiswa dalam memengaruhi penggunaan pinjaman online. Kemudian selain itu, perlu dilakukan kajian lebih rinci mengenai transparansi informasi layanan dan kemudahan penggunaan aplikasi, seperti kejelasan biaya, resiko, serta pengalaman pengguna guna memperkuat pemahaman terhadap minat penggunaan pinjaman online. Nah, demikian pemaparan skripsi saya. Kurang lebihnya manfaat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.